pusat? Kalian pasti belum tahu ya. Yuk kita simak penjelasannya. Jadi, sistem saraf pusat adalah pusat utama kendali dalam tubuh kita. Sistem ini mengintegrasikan dan juga memproses seluruh informasi yang berkaitan dengan tubuh kita nih teman-teman. Sistem saraf pusat mengontrol seluruh hal yang ada di dalam tubuh kita, mulai dari pergerakan, pernafasan, detak jantung, pemikiran, bahkan emosi yang kita rasakan di dalam tubuh kita. Sistem saraf pusat terdiri dari dua komponen utama, yaitu sumsum tulang belakang dan juga otak. Kedua komponen ini dilindungi oleh tulang-tulang yang sangat kokoh. Yuk kita simak penjelasannya teman-teman. Otak adalah sistem saraf pusat yang ada di kepala yang bertugas sebagai sistem kendali tubuh. Bagian otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada otak besar, otak kecil, dan batang otak. Yuk simak sama-sama penjelasannya. Halo semuanya, kamu tahu nggak sih bagian otak paling besar adalah otak besar atau cerebellum? Otak besar mengatur hampir seluruh kegiatan otak kita, seperti berpikir, belajar, menyelesaikan masalah, mengatur emosi, bahkan mengendalikan kepribadian seseorang. Baiklah, di sini kami akan membahas 4 bagian utama otak. Yang pertama yaitu ada lobus frontal. Lobus frontal diibaratkan sebagai CEO otak, di mana ia bertugas sebagai mengatur gerakan, berpikir, dan emosi, bahkan dalam pengambilan keputusan seseorang. Yang kedua, lobus parietal. Lobus parietal tugasnya adalah mengolah sensasi seperti sentuhan, suhu, dan rasa sakit. Lobus ini juga membantu kita dalam menafsirkan apa yang kita lihat dan dengar. Dan yang ketiga adalah lobus occipital. Lobus occipital bertugas sebagai pusat penglihatan. Jadi segala peristiwa yang kita lihat diolah di sini. Dan bagian yang terakhir atau yang keempat adalah lobus temporal. Lobus ini mengurus dalam pendengaran, pikiran, dan emosi. Jadi, kalau kita lagi dengerin musik ini, berarti lobus inilah yang bekerja. Nah, itu tadi bagian-bagian penting dari otak besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai otak kecil. Yuk, simak bersama-sama. Halo teman-teman, teman-teman tahu nggak kalau di dalam kepala kita ada yang namanya otak kecil atau cerebellum. Jadi, otak kecil memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, mengkoordinasi gerakan otot. Yang kedua, mengatur sistem postur tubuh. Yang ketiga, pembelajaran sistem motor learning. Dan yang terakhir, mengatur gerakan lambat atau cepatnya tubuh. Kalian tahu nggak kalau otak kecil terbagi menjadi 3 bagian utama? Yang pertama, vermis. Yang kedua, hemisfer cerebellar. Yang ketiga, lobus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme otak kecil atau cerebellum. Berikut adalah mekanisme otak kecil atau cerebellum. Yang pertama, menerima input sensori. Yang kedua, membandingkan dan menerima informasi. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan atau gerakan yang salah. Yang keempat, mengirim koreksi ke batang otak untuk memperhalus gerakan. Nah, itu dia mekanisme otak kecil atau cerebellum yang sudah saya jelaskan. Hai guys, kalian tahu nggak apa sih sebenarnya batang otak itu? Sini aku jelasin. Nah, yang pertama ada midbrain atau otak tengah, terletak di bagian paling atas dan berfungsi mengatur respon penglihatan, pendengaran, serta gerakan mata dan otot. Nah, yang pertama ada midbrain atau otak tengah, terletak di bagian paling atas dan berfungsi mengatur respon penglihatan, pendengaran, serta gerakan mata dan otot.
Yang kedua adalah pons. Pons terletak di tengah-tengah dan berfungsi sebagai penghubung bagian otak, mengendalikan wajah, mata, serta pendengaran. Nah, yang terakhir adalah medulla oblongata. Medulla oblongata terletak di paling bawah dan mengatur fungsi vital seperti detak jantung, pernapasan, tekanan darah, menelan, dan refleks. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai otak yang merupakan salah satu komponen penting dari sistem saraf pusat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai sumsum tulang belakang. Yuk kita sama-sama simak bersama. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat yang berbentuk tabung yang memanjang dari bagian bawah otak sampai ke bagian punggung bawah dan berada di kanal tulang belakang. Organ ini berfungsi sebagai jalur utama komunikasi antara otak dan seluruh tubuh kita. Secara anatomi, sumsum tulang belakang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah segmen saraf, yang kedua adalah lapisan pelindung, dan yang ketiga adalah materi abu-abu dan putih. Yang pertama adalah segmen saraf. Segmen saraf itu dibagi lagi menjadi 4 bagian loh teman-teman. Yang pertama adalah cervical. Cervical ini terdiri dari 8 pasang saraf dan berfungsi untuk mengatur bagian leher dan lengan. Yang kedua adalah toraks. Toraks ini terdiri dari 12 pasang saraf yang berfungsi untuk mengatur atau mengontrol bagian dada dan organ dalam. Dan yang ketiga adalah lumbar. Lumbar terdiri dari 5 pasang saraf dan berfungsi untuk mengatur dan mengontrol kaki serta pinggang. Dan yang terakhir adalah bagian sakral. Sakral ini juga terdiri dari 5 pasang saraf yang berfungsi untuk mengontrol kandung kemih dan organ reproduksi. Lapisan kedua adalah lapisan pelindung. Lapisan pelindung ini terdiri dari 3 bagian, yaitu dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Dura mater adalah lapisan terluar bersifat kuat dan tebal. Arachnoid mater adalah lapisan tengah yang bersifat tipis dan seperti jaring laba-laba. Dan yang ketiga adalah pia mater. Pia mater ini adalah lapisan terdalam dan menempel langsung pada sumsum. Bagian ketiga adalah materi abu-abu dan putih. Materi abu-abu adalah materi yang terletak di bagian tengah, berbentuk seperti kupu-kupu dan berisi badan sel saraf. Materi putih berada di bagian luar, berisi serabut. Ulang diberisi 1, 2, 3. Berisi serabut saraf atau akson yang membawa sinyal. Nah, ada juga beberapa fungsi dari sumsum tulang belakang. Yang pertama yaitu sebagai penghubung dari otak kita dan juga tubuh kita. Jadi sebelum tubuh melakukan segala sesuatu, terlebih dahulu melalui sumsum tulang belakang. Dan yang kedua, fungsi dari sumsum tulang belakang adalah sebagai gerak refleks. Contohnya, ketika kita merasakan panas atau tangan kita tidak sengaja menyentuh panas, kita refleks menarik tangan kita. Nah, itu adalah salah satu contoh mekanisme dari sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana komunikasi atau penghubung komunikasi sebagai sinyal motorik dan juga sensorik. Contohnya yaitu sebagai sinyal dari kekuatan otot dan juga sinyal kita merasakan sesuatu. Jadi sumsum tulang belakang ini banyak sekali memiliki manfaat dan fungsinya loh teman-teman. Nah teman-teman, otak dan sumsum tulang belakang adalah bagian yang sangat rentan terhadap cedera. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati di dalam beraktivitas. Karena otak dan sumsum tulang belakang adalah bagian yang sangat penting dan bagian yang paling utama dari tubuh kita. Sekian presentasi kami.